Halo, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencoba memprogram Raspberry Pi Pico. Pada video kali ini, rekaman aslinya mengalami gangguan audio. Jadinya saya akan menggunakan voice over. Pertama, kalian ke projects.raspberrypi.org ya. Bisa di search Getting Started with Raspberry Pi Pico. Lalu kalian klik link yang menuju tony.org. Tony ini adalah IDE untuk Raspberry Pi Pico. Kalian klik download, lalu kalian tunggu sampai downloadnya selesai. Kalau downloadnya sudah selesai, kalian klik, lalu kalian mulai proses instalasi. Lagi-lagi, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau instalasinya sudah selesai, klik finish, lalu kalian buka si Tony. Oke, sekarang kalian siapin Raspberry Pi Pico kalian pakai kabel micro USB, lalu kalian colok ke laptop. Nah, kalian akan dengar bunyi seperti itu. Oke, lalu kalian klik di kanan bawah untuk memulai proses setting up si Raspberry Pi Pico ya. Nah, kalian ikutin, kalian pilih Raspberry Pi Pico RP2040. Kalau udah klik proses ya. Kita tunggu proses setting up-nya selesai. Nah, kalau udah, kalian bisa memulai dengan example Hello World. Ya, pilih yang pertama, Raspberry Pi Pico. Jadi selalu klik kanan bawah ya untuk mastiin kodenya berjalan di Raspberry Pi Pico. Klik enter, nah kelihatan kan hello. Nah itu dijalankan di Raspberry Pi Pico. Nah, sekarang kita mau mencoba menjalankan program Blink ya, tapi di LED onboard atau LED yang ada di Raspberry Pi Pico. Nah, kalian bisa lihat ya, LED-nya menyala ya, belum blink baru menyala doang. Kita coba example berikutnya ya. Nah, ini yang blink nih. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi toggle. Kali ini kita nggak jalaninnya di terminal, tapi kita akan pasang programnya di dalam si Raspberry Pi Pico. Jadi kalian kopas ke terminal di atas. Oke, save filenya. Nah, kalian jalankan di Raspberry Pi Pico. Nah, kalian bisa lihat LED-nya menyala ya. Lalu kalau kalian jalankan lagi, nah seperti ini. Nah, dia menyala. Sorry tadi mati ya. Nah, dia sekarang mati. Nah, jadi ini berarti
si programnya ini sudah berjalan di Raspberry Pi Pico ya. Udah jelas dia mati hidup sesuai dengan kita mereset si Raspberry Pi Pico. Nah, terakhir kita mencoba program untuk melakukan blink ya setiap katakanlah 1 detik. Library-nya mirip kayak Python biasa, jadi kalau kita mau ngasih delay bisa menggunakan time sleep. Durasi sleep-nya kalian bisa atur ya. Nah, di sini saya pakai beberapa detik, kita lihat dia menyala lalu mati. Ya. Oke. Kalian bisa lihat programnya kurang lebih mirip. Ini menggunakan variasi dari example-nya si Raspberry Pi Pico. Kalian bisa coba, hasilnya akan sama dengan kode yang tadi kita bikin menggunakan time sleep. Nah ya sama kan ya, melakukan blink, cuman ini beda durasi aja. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan button atau push button. Ya, di sini kalian siapkan tactile push button ya seperti ini. Ada breadboard juga. Kalian bisa menggunakan peralatan kit dari Freelab ya. Udah ada LED, udah ada button, nanti juga ada trim pot ya, variable resistor. Nah, kalian ikutin rangkaian seperti di website Raspberry Pi Pico. Jadi sekali lagi, ini semuanya sama seperti Arduino atau ESP, cuman bedanya ini full dijalankan menggunakan Python. Jadi ini sangat memudahkan kita kalau pengen belajar Python ya. Rangkaian ini menggunakan pin 15 untuk nyalain LED dan juga pin 14 untuk push button. Nah, jadi push buttonnya ditarik ke pin 14, lalu sisi lain dari push button itu ditarik ke tegangan VCC ya. Kalian bisa menggunakan jumper mel-mel, mini jumper mel-mel. Kalau kalian udah selesai membuat rangkaiannya, kalian bisa skip bagian ini langsung ke sekitar menit 10-11 ya, antara itu. Kita akan mulai program. Nah, buat kalian yang pengen melihat bagaimana rangkaiannya itu dibuat, bisa ikutin layar yang besar, patokannya tuh fotonya. Lalu di pojok kanan bawah itu ada proses saya lagi colok-colok jumper dari pin 14 dan 15 ke breadboard. Nah, di situ kita bisa lihat juga ada resistor 220 ohm. Ya, sama seperti yang di website Raspberry Pi Pico example. Oke, silahkan dilanjutin sampai rangkaian di gambarnya selesai. Buat yang udah selesai, bisa skip
ke detik 11 sekitar menit 11. Nah, harusnya sampai titik ini rangkaian kalian udah jadi. Lalu kita akan mengambil kode dari website Raspberry Pi Pico tutorial untuk kita program ke Raspberry Pi Pico kita. Nah, kelihatan di sini kadang ada error ya. Kalau yang seperti itu kalian mesti benerin indentasinya pakai tab, delete di tab. Kita program dan kita bisa lihat. Nah, kalau dipencet dia akan melakukan blink. Berarti kita udah bisa mendeteksi tekanan tombol. Bagian terakhir dari tutorial Raspberry Pi Pico ini adalah kita akan mengatur pencahayaan atau tingkat keterangan dari LED menggunakan PWM ya, signal pulse width modulation di Raspberry Pi Pico. Nah, kalian bisa gunakan example yang ada di tutorialnya Raspberry Pi Pico. Ingat, indentasinya harus dibenerin dulu, lalu kita program. Nah, kalian bisa lihat ya, sesuai durasi waktu tertentu nyalanya meredup dan makin terang gitu, naik turun seperti itu. PWM-nya sudah berfungsi. Berikutnya kita ingin menggunakan trim pot ya. Trim pot itu variabel resistor. Jadi nanti begitu kita putar-putar si trim potnya, kita atur resistansi trim potnya, nanti LED-nya akan nyala, redup atau terang sesuai putaran trim pot. Nah, di sini saya memodifikasi rangkaian tombol tadi menjadi rangkaian trim pot ya. Kalian bisa gunakan gambar yang ada di website Raspberry Pi Pico juga, sama aja. Atau kalau kalian mau melihat proses saya membuat rangkaiannya, bisa ikutin video ini ya, sambil kalian bikin rangkaian kalian, sambil lihat-lihat apa aja yang saya lakukan untuk mengubah. Jadi rangkaiannya sama persis, ADC trim pot ya, kaki tengahnya trim pot ke ADC pin 26 ya kan. Lalu LED-nya tetap di pin 15. Kalau kalian udah beres, kalian bisa skip ke sekitar menit 15 lewat. Ini fotonya agak tidak jelas memang. Tapi yang di sini bisa dilihat adalah kaki trim pot yang ujung-ujung
itu ke ground. Saya pakai yang dalam buat ground tuh kayaknya, kabel coklat. Ya lalu yang VCC-nya di kabel orange. Ya. Nah, kalian bisa kopas kodenya, program, dan kalian lihat bagaimana tiap saya putar-putar trimpot, tingkat keterangan dari LED-nya berubah ya. Oke. Kalian juga bisa tambahin print delay ya. Jadi nanti kalian bisa lihat nilai analognya 0 sampai 1024 itu lagi berapa di konsol di bawah itu. Tapi kalian harus tambahin print ya. Print delay. Nah, jadi gitulah tutorial Raspberry Pi Pico menggunakan LED, trimpot, dan button. Beli terus komponen-komponen hanya di Freelab.